Selamat pagi adik-adik. Halo. Hai. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Puji Tuhan. Lo serasa gimana? Puji Tuhan baik. Baik ya, oke. Lau Seputra gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita mengambil waktu teduh dulu sebelum kita memulainya. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami akan memuji nama Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa cerita firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami mau bernyanyi untuk memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, yuk kita membaca nats pembimbing kita pada hari ini yang berada di Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita nyanyikan lagu ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Na 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 na.
Lonceng semua berbunyi, tandanya mau Natal. Aduh, sudah mau Natal ini 1 bulan lagi. Tapi tidak apa, saya sudah siapkan ini pola mau buat baju buat si Nona yang cantik sekampung ini. Saya mau lihat nih polanya. Bajunya paling bagus nih di kampung ini nanti. Saya mau susun dulu, mau pasang-pasang dulu pakai jarum. Hei mama tidak ada jarum. Saya mau pergi ambil dulu di kamar be. Oh Marta sini Marta. Iya mama. Kenapa mama? Tolong mama dulu Kau pegang dulu ini pola mama pola mau bikin baju ini. Mama mau pergi mana? Mau pergi dulu ke kamar, ambil jarum mama saudara tak ada ini. Yo, oke? Nih, pegang gini jangan sampai terbang-terbang atau jangan sampai berantakan Kau pegang begini saja, kau pegang Begini. Pegang jangan berantakan Iya mama. Nanti kalau polanya berantakan mama bingung, oke? Iya mama. Ya. Ini siapa pun baju ya? Mama mau bikin kasih siapa baju? Tahu lah. Mama kok tidak datang-datang? Mama pulang malah. Ini angin tidak bisa kerjasama dengan saya kok. Kalau begini terus saya bosan. Saya bikin apa saya pergi ame saya po HP, saya main kok jangan bosan. Saya pergi ame dulu. Ini begini sesuai sama papa doh. Ya, menang, Aduh mama sayang ini kenapa begini? Aduh mama datang pasti saya dapat marah. Aduh ini satu di sini. Tadi dia seperti ini kayaknya. Kayak begini. Kayaknya bukan begini. Aduh, dapat nih jarumnya. Hah? Marta! Jadi berantakan begini. Mama, itu angin yang salah. Aduh, kenapa aku salahkan angin? Kan tadi mama bilang apa? Hah? Mama suruh saya pegang. Kau tidak taat kah? Mama bilang ku pegang ini jangan sampai terbang-terbang. Nanti berantakan ini berantakan. Begini saja. Mama saya tadi suruh pegang hanya angin ini kencang. Tahu tidak ini baju mama buat kau Natal ini. Kasih saya kah? Iya. Mana sih? Sudah. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat,
diatur, wajah Tuhan kupilih taat. Kupilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mama. Saya minta maaf, tadi saya salah, saya tidak pegang, saya ambil saya HP. Iya, tapi lain kali Marta tidak boleh begitu ya. Iya, Mama. Mesti taat. Iya, jadi anak Tuhan itu mesti taat sama mama, papa, dan juga siapa? Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Kalau mama bilang, Marta, pegang dulu ini ya, pegang, jangan sampai terbang-terbang. Ya sudah, kau taat saja begitu. Jadi ingat, kamu harus apa? T-A-A-T. Cuma 4 huruf saja kau hafal. T-A-A-T. Taat. Iya, Mama. Oke? Iya, Mama. Siap? Iya, Mama, siap. Oke. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Rosa, kita mau jadi anak yang Taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T taat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama, adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dapat menitipkan kepada papa dan mama untuk diserahkan ke gereja. Atau dengan cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer ke nomor rekening di gereja di bawah ini. kita akan nyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini. Dan berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita berdiri. Kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Taat Itu Indah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga lantai. Taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita baru mau memulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, Lause mau membagikan 3 gambar. Nanti gambar ini berhubungan dengan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita lihat gambar-gambarnya. Nah, gambar pertama, gambar apa ini adik-adik? Ya, ini adalah gambar istana. Istana ini biasa berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan raja. Nah, kemudian gambar kedua adalah gambar sungai. Nah, biasa sungai ini melambangkan apa? Nah, sungai ini biasanya dipakai untuk mengairi sawah, dipakai untuk kebutuhan air minum dan lain-lain. Kemudian gambar terakhir, mari kita lihat. Ini adalah gambar rumah sederhana. Nah, gambar rumah sederhana ini melambangkan biasanya orang yang tinggal adalah orang yang cukup miskin. Nah, dari 3 gambar ini Lause akan memulai cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik duduk yang baik ya, dengarkan baik-baik. Pada suatu hari, Raja Israel memiliki raja, yaitu bernama Raja Ahab. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat, dan Raja Ahab dan istrinya, yaitu Isabel, beribadah kepada Baal.
Nabi Elia berkata bahwa Tuhan akan memberikan hukuman. Tahun ini tidak akan ada hujan dan terjadi kelaparan. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Dan datanglah burung gagak membawa makanan untuk Nabi Elia. Air sungai telah menjadi kering. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk menemui ibu janda di Sarfat yang akan membelikan Elia makan. Lalu Nabi Elia bertemu dengan ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Dan coba ambillah juga bagiku sepotong roti untuk kumakan. Jika roti ini aku berikan, lalu aku dan anakku tidak akan makan dong. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Tetapi ibu janda itu menaati firman Tuhan dan memberikan Nabi Elia roti. Mukjizat terjadi. Tepung di tempayan tidak bisa habis, dan minyak di buli-buli juga tidak akan berkurang. Maka itu ibu janda dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari, dan mereka tidak kelaparan. Tiba-tiba anak ibu janda itu terkena sakit. Lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu dapat hidup kembali, dan Tuhan akhirnya mendengarkan doanya. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Anak itu menjadi hidup kembali, dan Nabi Elia membawa turun dari atas kamarnya. Akhirnya, ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar mengenai percaya dan taat kepada Tuhan. Seperti Elia yang percaya kepada Tuhan, karena Elia tahu Tuhan pasti menepati janjinya, dan Tuhan pasti akan setia memelihara Elia. Begitu juga dengan kita dan adik-adik semua. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan taat dan berani meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, kalau adik-adik sedang dalam kesulitan, di dalam pelajaran, di dalam kejenuhan belajar di rumah selama pandemi ini, adik-adik harus berani meminta pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan akan menjawab dan menolong adik-adik, memberikan kekuatan kepada adik-adik semua. Tetap semangat di dalam masa pandemi ini. Tetap setia sebagai anak-anak Tuhan yang baik.
Sekarang kita akan membuat kreativitas dengan mengikuti petunjuk seperti video ini. Nah, adik-adik coba ya. Ini Mama. Ya. Marta, Ya. gimana Kak? Kau masih suka kumpul tugas dari sekolah minggu kah? Ih Mama, saya suka si Mama setiap minggu. Jangan-jangan Mama lupa kasih saya punglause di sekolah minggu. Oh iya. Ay, Oh, si Mama so kirim Marta. Tenang aja. Kasih di saya lause komsel Mama. Siapa kalau sekomsel kamu? Lause Lydia. Oh, Lause Lydia Mama yang suka itu. kasih kok belum. Oh iya, Lause Lydia bilang Marta mesti rajin kirim ayat hafalan. Terus activity harus juga dikirim ke Lause. Tahu nggak Marta? Itu nanti kau dapat poin itu. Nah, poin kau itu yang sudah kekumpul 1 tahun itu kau bisa tukar. Saya tukar di mana Mama? Ya, nanti ke Lose-nya, ke Lose komselnya. Nah, dapat penghargaan dari Lose loh. Kalau poin kamu banyak, penghargaannya oke loh. Ih Mama, saya tidak sabar lagi ya. Aduh. Tapi kau mau minta penghargaan apakah? Saya mau dapat tas Mama. Coba Kak, kau request sama Lose-nya itu. Bisa gak tuker dengan panci Mama yang bolong itu? Ina, Mama kasih tahu Lause Lydia saja tuh. Oh, jadi? Jangan suruh saya Mama. Ya. Iya, yang penting setia deh. Ya udah. Kamu mesti apa? Rajin Kumpul ayat hafalan. Terus rajin buat activity. Iya. Dan juga taat sama Mama, Papa, dan juga Tuhan Yesus. Anak pintar. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah ya hari ini. Adik-adik semangat ya mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Nanti bisa dikirimkan ke Lause Komsel. Oke, semangat. Nah, yuk sama-sama kita juga mau ucapkan terima kasih untuk Lause dan teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman, Tuhan Yesus memberkati. Good. Nah, adik-adik juga papa mama yang ada di rumah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dan juga menerima berkat dari Tuhan. Semua dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita karena kami boleh memuji memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami sungguh bersyukur
Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan berkati kami selama 1 minggu ke depan dalam semua kegiatan kami. Berkati untuk adik-adik yang belajar dari rumah, yang dengan setia juga beribadah dari rumah, bahkan untuk papa dan mama mereka yang bekerja. Tuhan nyatakan segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang hari ini juga sudah melayani. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menerima berkat daripada Engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Putra di dalam Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.